Saudara-saudara yang terkasih, kita mendengarkan siapakah yang dimaksud kebun anggur. Dalam bacaan pertama yang disebut kebun anggur adalah bangsa Israel yang dipilih Tuhan dan diharapkan untuk berkembang dalam iman. Tetapi ternyata tidak semua seperti itu. Dan dalam bacaan yang Injil tadi juga ada perumpamaan kebun anggur yang diupamakan siapa? Ialah kita semua. Dan kita sudah dibina oleh Tuhan, diberi aneka macam kemudahan sehingga kita diminta untuk ikut berbuah dalam buah iman itu. Kemudian itu bisa bermacam-macam, dari keluarga kita masing-masing, dari keadaan hidup kita secara ragawi, secara bendawi, tetapi juga secara rohani. Kita diberi rahmat Tuhan yang luar biasa sebagai umat Allah atau gereja ini. Mari kita menyadari kita pun dipanggil yang sama untuk berbuah. Kita dianggap sebagai penggarap-penggarap. Dan penggarap-penggarap itu adalah kita semua yang diminta untuk menggarap kebun anggur, yaitulah keluarga sendiri, pekerjaan kita masing-masing, pergaulan kita, dan dunia kita di mana kita hidup. Saudara sekalian terkasih, dan itulah panggilan kita semua untuk membuat dunia ini berbuah iman, berbuah kebaikan, keadilan, dan cinta kasih. Tadi juga dikatakan yang dibuang adalah batu penjuru, atau disebut juga Yesus Kristus sendiri yang dibuang oleh orang-orang Israel pada waktu itu, dan sekarang kita disebut umat Israel yang baru. Kita menerima Tuhan Yesus, tapi kadang-kala kita juga ikut membuangnya karena menganggap Tuhan Yesus tidak perlu dipakai lagi karena mengganggu kebebasan kita, mengganggu kesukaan kita untuk mengatur hidup. Seolah-olah kita sendiri adalah Tuhan atas hidup kita sendiri. Padahal kita adalah penggarap saja. Yang memiliki hidup ini adalah Tuhan, Sang punya kebun anggur tadi, Sang punya hidup kita masing-masing. Maka marilah kita menjadi penggarap-penggarap yang baik, yang menyadari kita diminta dan dipercaya oleh Tuhan menjadi penggarap-penggarap hidup kita masing-masing. Entah yang kita garap adalah keluarga sendiri, dengan segala aneka macam kepentingannya, dari pendidikan, dari ekonomi, tetapi juga dari cinta kasih antar keluarga dan antar kita semua. Itulah panggilan kita semua, menjadi penggarap-penggarap yang bisa dipercaya. Bahkan bukannya penggarap-penggarap yang kadang-kala kita ingin memiliki hidup ini lepas dari Tuhan. Seperti para penggarap tadi, bahkan putranya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, disingkirkan, bahkan dibunuh dan dibuang. Itulah kita semua, kadang-kala kita juga lupa menyadari kita adalah penggarap yang dipercaya oleh Tuhan. Tetapi kadang-kala kita melakukan justru yang terbalik, yaitu membuang Tuhan kita Yesus Kristus, membuang keselamatan kita yang dianugerahkan oleh Allah pada kita semua. Mari bersama-sama kita sebagai umat, sebagai keluarga, sebagai anggota gereja untuk selalu memperbarui diri, yaitu menjadi penggarap-penggarap yang bisa dipercaya, penggarap-penggarap yang bisa mengolah kebun anggur ialah hidup kita, sehingga berbuah tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk seluruh dunia. Itulah panggilan kita, dan mari kita menyadari kita tetap dipanggil Tuhan, sekalipun kita juga sering melawan Tuhan, tetapi Tuhan tetap sabar dan selalu menanti buah-buah yang baik dari hidup kita masing-masing. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita mampu menjadi kebun anggur yang berbuah bagi keselamatan dunia. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.